Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 269. 1. Makanya aku gak mau kamu terlalu banyak tahu. Nanti malah aku gak bisa tidur, Kak. Aku cuma butuh suara kamu malam ini. Alea terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya berkata, suara lebih lembut, namun tetap menyimpan api di dalamnya. Apa perlu aku suruh Davian jemput kalian? Maksud aku pakai pengawal polisi gitu. Usul Alea, dia pun terdengar tak bisa tenang. Azarin kembali menggeleng pelan, sekalipun sang kakak tidak melihat. Tidak perlu, Kak, yang ada Mas Din jadi makin cemas. Dia belum tahu soal kecurigaanku ini. Lagi pula ini hanya firasat aja sih, gak bisa membuktikan jika itu Mas Jenderal. Alea terdiam, hanya helaan napasnya terdengar. Ya sudah, kalau gitu, tapi ingat, kamu juga harus jaga diri. Karena kalau sampai kamu kenapa-kenapa, aku gak bakal bisa maafin mereka seumur hidup. Azarin mengangguk pelan. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Dek. Istirahat G. Kamu juga lagi hamil, Dek, gak baik begadang, apalagi banyak pikiran, ujar Alea, membuat hati Azarin merasa sedikit lega. Kalau kamu benar-benar butuh pengawalan, bilang saja. Nanti kakak minta tolong sama teman kakak yang polisi. Iya, Kak. Nanti aku kabarin. Sambungan telepon pun terputus setelah sama-sama mengucapkan salam. Namun, bukannya langsung beranjak ke kamar, Azarin memilih diam menatap gambar wallpaper di layar utama ponselnya. Ada foto Alina, Din, dan dirinya. Dia mengusap gambar tersebut, lebih tepatnya pada wajah Din dan Alina yang berada dalam gendongan Din. Panjang umur, ya, kalian, aku juga gak bisa hidup tanpa kalian, gumamnya lirih. Kaslo 2. Di ruang tengah yang sepi, Alea menggenggam ponselnya erat. Matanya masih merah setelah teleponnya dengan Azarin tiba-tiba terputus. Napasnya cepat, emosinya meluap-luap. Dia membuka daftar kontak, jari-jarinya gemetar saat menemukan nama yang sudah lama tak dia sentuh, Jenderal. Tanpa pikir panjang, dia menekan tombol panggil. Dering pertama. Dering kedua. Hening. Lalu, terdengar suara berat di seberang. Halo. Alea tak menunggu sapaan lebih lanjut. Jangan buru-buru tutup dulu, cetusnya tajam. Saya gak sedang ingin merayu kamu atau mengungkit masa lalu. Hening sejenak. Jenderal tampak menahan napas. Aku cuma mau bilang, hebat, ya. Adik kamu, ibumu juga, bisa-bisanya jadi dalang di balik kondisi ibuku sekarang. Obat keras. Kerja sama dengan Zaina. Untuk apa? Supaya ibu kami lupa segalanya. Hilang ingatan selamanya. Jenderal masih tak bersuara, namun napasnya di seberang terdengar berat. Kejam sekali kalian. Suara Alea meninggi, penuh gemetar. Ibu kami pernah merawat kamu, menerimamu masuk rumah ini waktu semua orang menolak. Kamu diperlakukan seperti anak sendiri. Tapi kamu dan keluargamu membalasnya dengan cara seperti ini. Matanya mulai berair, bukan karena lemah, tetapi karena luka yang terlalu dalam. Orang yang gak tahu terima kasih itu nyata, ya. Dan ternyata, orang itu adalah kamu. Kamu, dan keluargamu. Kata terakhirnya ditekan, tajam seperti belati yang menghunjam. Lalu kamu mau apa, Alea? Hening di seberang. Kamu mau aku gulingkan adik dan ibuku dengan tangan sendiri? Atau kamu mau aku pura-pura menangis minta maaf? Sudah terlambat, ujar Jenderal. Karena kalau kita mau bicara soal luka, luka kalian, luka kalian. Jenderal menekan ulang kata itu. Kamu lupa satu hal.
Apa? Alea menantang dengan napas terburu. Ini impas. Alea terdiam sejenak. Ya, kamu dengar. Impas. Alea membeku di tempat, masih menunggu kalimat lanjutan Jenderal. Karena kamu, Alea. Suara Jenderal mulai naik, namun tetap tenang. Kamu juga dulu menjadi racun. 3. Dalam rumah tanggaku dengan Asa. Sekarang kalau kamu ingin menyalahkan perlakuan ibuku dan adikku, maka introspeksi diri dulu. Jika saat ini kamu melihat ibumu sudah tak lagi mengingatmu, lantas bagaimana dampar racun yang kamu berikan untukku juga, Apa Asa mengingatku? Aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan, tidak bisa kugapai lagi, sementara dirinya sudah mencintai orang lain. Apa menurutmu itu tidak menyakitkan? Jika kalian sakit, aku pun sakit. Suara tawa Alea pecah. Namun, bukan tawa bahagia. Tawa yang getir, yang penuh luka bercampur marah. Hah, ha. Aku, racun. Astaga. Nadanya gamang, seperti tak percaya dengan tuduhan itu. Kamu serius barusan? Serius, jawab Jenderal datar. Alea mendengus keras. Hei, serunya. Kalau aku racun, kenapa kamu menikmati semuanya? Jangan pura-pura bersih, Jenderal. Jangan sok suci di atas dosa yang kamu lakukan bareng aku. Buktinya, kamu meniduriku dalam keadaan sadar. Bukan paksaan. Jadi jangan sok belagu deh, jadi orang. Suara napas Alea terdengar cepat, terbakar amarah. Gak usah adu luka mana yang paling sakit, ujarnya lagi dengan nada dingin dan menggelegak. Aku cuma minta, berhenti. Berhenti mengusik hidup kami, apalagi rumah tangga adikku. Dia sudah bahagia. Suara di seberang sunyi. Lalu terdengar tawa pelan, dan datar, namun membuat darah Alea mendingin. Kalau aku gak mau, bagaimana? Sahut Jenderal akhirnya. Suaranya datar, tetapi bara yang menyala di baliknya. Akan aku usahakan sampai Azarin kembali kepadaku. Bahkan kalau itu harus pertarungan maut, aku siap. Alea membeku. Suara Jenderal barusan, seolah membenarkan kekhawatiran yang baru saja diceritakan Azarin. Kilatan itu di kaca mobil. Senyum miring itu. Gila kamu. Bentaknya tanpa sadar. Ya, jawab Jenderal ringan. Aku memang gila. Gila karena Asa. Dan aku bakalan tunjukkan, Alea, aku bisa ambil kembali apa yang dulu pernah jadi milikku. Apa yang pernah kau hancurkan. Aku akan rebut dia. Akan aku tarik kembali, bahkan dari pelaminannya sekalipun. Tegas Jenderal, seolah pria itu juga terdengar menatang. Aku ingat, dulu kamu pernah bilang, kalau aku sampai kembali dengan Asa, kamu bakal bunuh diri. Hening sejenak, entah Jenderal sedang mengulas senyum penuh kemenangan. Hingga suaranya terdengar lagi. Itu momen yang kutunggu. Mulut Alea terbuka tanpa suara. Rahangnya mengeras. Napasnya memburu. Lalu dengan teriakan penuh emosi, ia memekik. Brengsek kau, Jenderal. Di saat yang sama, pintu kamar terbuka, dan Davian muncul dengan gelas kosong di tangan. Wajahnya berubah cemas saat melihat Alea yang menggigil menahan marah. Mbak Al, kenapa? Tanyanya cepat, matanya menangkap tubuh Alea yang bergetar halus. Ada apa? Tanpa mereka sadari, suara Davian tersebut cukup keras untuk ditangkap oleh Jenderal di seberang telepon. Alea buru-buru memalingkan wajah dan menunduk, berusaha menyembunyikan air matanya. Gak apa-apa, Dav, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Davian mengangguk pelan, lalu mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar Alea ikut dengannya ke 4. Dapur. Alea mengikutinya, tanpa sadar masih menempelkan ponsel di telinganya. Begitu sampai di meja makan,
Davian dengan cekatan menuangkan air ke dalam gelas, meletakkannya di hadapan Alea, lalu mengambil ponselnya perlahan dan meletakkannya terbalik di atas meja, tanpa memutus sambungan dengan jenderal, yang bahkan tak diingat sedikitpun. Davian menarik kursi di seberang Alea, duduk dengan tatapan penuh perhatian. Ada jarak antara mereka, tetapi perhatian pria itu terasa begitu nyata. "Coba ceritakan, kenapa, Mbak?" Alea menghela napas dalam-dalam. Suaranya parau. "Ternyata dalang dari kondisi Umi kritis adalah adik dari mantan suamiku. Bahkan ibunya pun ikut andil." "Innalillahi," seru Davian terkejut. "Kok bisa mereka sejahat itu?" "Mereka memang penjahat," lirih Alea, matanya memerah. "Bahkan tadi Aza cerita, mereka hampir celaka di Bogor. Dan Aza sempat melihat siluet seseorang dari kaca mobil. Orang tersebut tersenyum miring. Mungkin cuma ilusi. Tapi setelah dengar ucapan Jenderal barusan, aku yakin, Dav. Itu dia. Itu dia yang ingin mencelakai Aza dan Din." Alasannya, Davian mengerutkan keningnya. Karena Din yang membongkar kejahatan adik dan ibunya, dan mereka telah ditangkap. Jadi balas dendamnya dilimpahkan ke Aza. Alea meremas gelas tersebut. "Makannya secuil pun, aku gak percaya, dia ingin kembali dengan Aza karena masih sayang, atau apapun alasannya. Terlalu too much jika dikaji lagi." Davian mengangguk-anggukan kepala. "Bayangin aja, dia bilang ini impas, arena aku pernah merusak rumah tangganya dengan Aza. Tapi dia lupa, dulu, saat bersama Kup, dia datang dengan sukarela." Suara perlahan kembali Alea meninggi, nadanya bergetar menahan emosi. Aku gak pernah lupa itu, Dav. Sekalipun aku memang pernah merengek, pernah mengiba, tapi dia juga menikmati." Napasnya tersengal. Davian langsung mengulurkan telapak tangannya syarat meminta. "Minum dulu, Mbak. Jangan emosi. Mbak Al sekarang lagi hamil, dedek bayinya nanti ikut terguncang." Alea menatap gelas itu. Tangannya gemetar saat memegangnya. Namun, dia patuh, meneguk perlahan. Suasana menjadi hening. Namun keheningan itu bukan hampa, melainkan menenangkan. Davian menyandarkan punggungnya, lalu menatapnya dengan senyum kecil. "Nanti anak itu kenapa-napa, Umi malah nyalahin aku," gumamnya ringan. "Karena gak bisa jaga calon istri dan anakku." Alea mendengus pelan. "Aku lagi serius, Dav." Gumamnya nyaris putus suara, suaranya serak. "Aku juga serius, calon istri, calon ibu dari anakku," bisik Davian, senyumnya jahil, namun penuh kasih. Tanpa mereka sadari, sambungan telepon itu masih terhubung. Percakapan hangat Alea dan Davian yang semula hanya milik mereka berdua, kini mengalir deras ke telinga seseorang di seberang sana. Dan di sanalah, Jenderal mendengarkan diam-diam, dengan rahang mengeras dan sorot mata yang makin tajam, dingin, dan berkilat ancaman. Sementara di ruang makan, Alea meluruskan punggung, suaranya mulai tenang setelah meluapkan amarah yang menyesakkan dada. 5. "Oh ya, katanya tiba-tiba, kapan sih acara syukuran kandungan Aza di panti?" Davian menoleh, mengernyit sejenak sebelum menjawab, "Paling nanti pas papa datang." "Kenapa emang?" Alea menghela napas dalam, sorot matanya berubah sendu. "Aku ingin minta Aza kembali ke Dubai saja," ucapnya lirih. "Di sana dia jauh lebih aman, Dav, biar Umi aku yang jaga di sini." Davian menatap Alea penuh pengertian. Dia mengangguk perlahan, memahami beban dan kecemasan yang mengendap dalam suara perempuan di hadapannya. "Itu ide yang bagus sih," gumamnya, "berarti nanti di rumah ini tinggal aku, kamu, Umi, dan anak kita." "Dav." Sela Alea cepat, menegur dengan mata menyipit. "Hehehe, biar nanti kita bisa nyanyiin lagu gini, ingin punya rumah,
tempat bermesra, ku dipanggil ayah, sementara kamu ibu, ayeye. Alea mendelik sebal, wajahnya memerah karena kesal sekaligus geli. Kamu gak pernah serius, Dav. Aku serius, calon ibu dari anak-anakku, sahut Davian santai, dengan nada bercanda yang tak bisa disembunyikan meski nadanya lembut. Alea mendengkus, lalu berdiri sambil menggerutu. Tangannya menerayu ponsel di atas meja dan saat itu juga, matanya membelalak. Dia baru menyadari, sambungan telepon masih tersambung. Masih aktif. Darahnya seketika surut. Napasnya tertahan. Hening mencekam menyelimuti dadanya seperti kabut dingin yang turun tanpa peringatan. Ya Allah, bisik Alea nyaris tanpa suara. Matanya tertuju pada layar ponsel yang menunjukkan nama, Jenderal, Connected 28/42. Ponsel di tangannya terasa seperti bara. Tangannya mulai gemetar. Davian, yang melihat perubahan ekspresi Alea, langsung berdiri. Mbak, kenapa? Tanyanya waspada. Alea menatapnya, lalu perlahan jari-jarinya bergerak memutuskan panggilan itu. Klik. Hening. Tapi dalam hatinya, badai sudah kadung bergemuruh. Dia mendengarnya. Semua. Ucapan tentang Dubai. Tentang anak. Tentang syukuran. Alea menatap kosong ke arah ponselnya, lalu mengangkat wajahnya ke arah Davian. Dia dengar semuanya. Davian mengerutkan dahi. Siapa? Jenderal, bisik Alea. Teleponnya, belum tertutup dari tadi. Ruangan itu mendadak senyap. Seperti dunia ikut menenahan napas bersama mereka. 6. Subuh baru saja berlalu. Langit masih gelap, dan udara puncak Bogor begitu dingin menusuk kulit. Aroma embun dan tanah basah menyusup lewat celah jendela villa. Setelah menunaikan salat berjamaah, Azarin duduk di sisi tempat tidur sambil merapikan mukenanya. Sementara Din, masih dalam balutan sarung dan kaos panjang, beringsut pelan-pelan ke arahnya. Tanpa aba-aba, lengan kekar Din langsung melingkar ke pinggang Azarin dari belakang, membuat perempuan itu nyaris terlonjak kaget. Mas, astagfirullah, dingin tangannya. Protes Azarin setengah tertawa. Din justru menempelkan wajahnya ke pundak Azarin, menghirup wangi tubuh istrinya yang lembut dan menenangkan. Aku gak mau pulang, enakan di sini. Dipelukan istri solihah, udara dingin, hati hangat. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Ujarnya dramatis sambil memeluk lebih erat. Azarin terkekeh kecil. Nikmat yang satu ini udah cukup membikin aku pengap. Bisa gak agak longgar pelukannya? Gak bisa, jawab Din cepat. Aku masih butuh dimanja. Kan kata Rasulullah, istri yang lembut dan penyayang itu pahala besar buat suaminya. Masa kamu gak mau kasih aku pahala? Azarin menghela napas, mencoba melepaskan diri. Mas, ini bukan pahala, ini nyaris dosa. Kamu nahan aku dari siap-siap pulang ke Sukabumi. Lagi pula, mobil belum dipanaskan, barang belum diberesin, dan kamu malah nempel terus kayak perangko. Din pura-pura merengek. Yah, padahal Rasulullah juga suka dimanja sama istri-istrinya. Aisyah biasa nyuapin, bahkan bantu Rasul bersisir, masa kamu gak mau peluk suamimu barang 5 menit aja? 5 menit dari tadi udah lewat 3 kali, jawab Azarin sambil menepuk-nepuk lengan. Din berpura-pura merajuk, wajahnya dibuat sedih. Tega banget istri zaman sekarang, suami cuma minta peluk, dibilang ngerepotin. Padahal kamu sendiri yang dulu bilang suka dipeluk. Azarin memutar bola mata, lalu menjawab sambil menepuk pelan pipi suaminya. Itu kan beda kondisinya, Mas. Kemarin-kemarin aku lagi ngidam. Perkataannya belum sempat selesai ketika Din langsung menyela cepat. Emang sekarang gak ngidam? Azarin menggeleng sambil tersenyum menggoda. Sekarang ngidamnya udah berubah, Mas. Ngidam apa?
Tanya Din dengan dahi berkerut, penasaran. Azarin menatapnya sambil menyipitkan mata. Ngidam gak mau dipeluk lagi. Din langsung terperangah, seolah tersengat petir pagi hari. Itu permintaanmu atau keinginan dedek bayi? Tanyanya penuh selidik. Azarin berpura-pura berpikir sejenak, sebelum akhirnya menjawab, permintaan dedek bayi. Sontak saja, Din menyipitkan mata curiga. Gak percaya. Dedek bayinya pasti selalu pengen ngerasain pelukan ayahnya. Kenapa sekarang malah berubah?